Kapan gue minta damai sama lu orang? Kapan? Gue udah bilang, lu mau lapor. Mari kita bersatu baik dengan organisasi ataupun perorangan dari kita untuk menunjukkan kepada dunia, khususnya kepada oknum pengacara senior, bahwa pekerjaan sampingan kita adalah lebih mulia daripada apa yang dilontarkan di video. Kita lihat nanti bahwa kasus ini akan seperti apa. Mungkin kalau diperlukan pendapat hukum dari saya, nanti saya akan berikan kepada Pak Alvin Lim. Kuasa hukum Agus Salim, Alvin Lim, akhirnya buka suara usai diultimatum akan dilaporkan oleh Novi atas pernyataannya yang dianggap merendahkan profesi pramugari. Alvin Lim menolak meminta maaf dan siap berkonfrontasi dengan Novi. Menurutnya, tidak ada yang salah dengan pernyataannya tempo hari lalu. Kini Alvin Lim menunggu langkah apa yang akan ditempuh Novi usai somasi yang dialamatkannya tidak digubris. Alvin Lim mengaku mempunyai alasan kuat kenapa enggan memenuhi permintaan Novi untuk meminta maaf dan menghapus video yang diduga berisi ujaran merendahkan profesi pramugari yang sempat digeluti Novi. Sebelumnya, tudingan Alvin Lim memantik reaksi banyak kalangan, tidak terkecuali keluarga besar pramugari Indonesia yang mengecam ucapan Alvin Lim. Lantas, apa yang membuat Alvin Lim begitu yakin dirinya tidak bersalah, terutama mengenai perseteruannya dengan Novi? Dia bilang mau mendamaikan. Apa yang terjadi? Malah dia dulu yang laporin. Ya kan? Terus ketika saya lapor balik, saya dianggap salah di situ. Padahal saya hanya lapor balik untuk mengimbangi aja. Kapan gue minta damai sama lu orang? Kapan? Gue udah bilang, lu mau lapor. Kalau saya ngomong, saya dibilang jelek-jelekin. Kalau saya ngomong, saya bilang si NP itu suka minum-minuman, suka mabok. Oh, Alvin Vietnam. Nah, ini yang ngomong lawyernya sendiri, teman-teman ya. Nggak mungkin bohong dong lawyernya dong. Ya kan, si NP pakai dia loh, kasih kuasa ke dia loh. Masa dia bohong? Dia kan tahu, sampai dia tahu kan, kemana duitnya kagak ada. Ya, dan bukan cuma saya ya. Banyak ya, termasuk Pak HK juga sempat bicara sama teman saya. Dia juga yakin uang 1,3 itu udah hilang, udah kepake. Ya, disitulah makanya dia tidak bisa mengembalikan. Saya rasa nggak perlulah saya menambah lagi dengan masalah-masalah seperti itu, ya. Karena menurut saya dengan laporan yang ada aja juga si NP juga udah cukup pusing kepala ya. Mari kita bersatu baik dengan organisasi ataupun perorangan dari kita untuk menunjukkan kepada dunia, khususnya kepada oknum pengacara senior, bahwa pekerjaan sampingan kita adalah lebih mulia daripada apa yang dilontarkan di video. Profesi kita sering sekali dilecehkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Terima kasih, mungkin rekan-rekan bisa menghubungi kuasa hukum saya untuk selanjutnya. Baik, saya sebagai kuasa hukum dari Ibu Yosefin, saya akan mempelajari unsur-unsur dari semua pemberitaan yang sudah ada dan juga bukti-bukti ya yang saya dapatkan. Akan saya pertimbangkan jika memang akan berlanjut ke upaya-upaya hukum selanjutnya. AL menyatakan di dalam videonya, salah satu YouTube-nya, menyatakan bahwa banyak pramugari yang nyambi sebagai kata banyak ini jika kemudian kita korelasikan dengan angka matematik ya, misalkan di 100%, artinya ada lebih dari 50% pramugari yang nyambi menjadi gitu. Nah itu yang kemudian harus saudara AL sampaikan di publik, pembantahan apa, bahkan di pengadilan ketika itu nanti masuk dalam ranah pengadilan. Sebenarnya sih memang itu bukan ranah kita buat menanggapi ya Mas, tapi sedikit saja memang dari hal hukum yang bisa kami sampaikan adalah yang pertama itu hak dari profesi mereka. Jadi permintaan maaf secara terbuka, itu permintaannya, bahkan menghapus konten yang kemudian dianggap mempermalukan mereka itu sah-sah saja menurut hukum. Jadi itu permintaan wujud nyata ketika memang saudara AL yang mereka somasi
mewujudkan tindakan permintaan maaf itu. Jadi kalau kemudian saudara AL menganggap itu tidak masalah, maka penghapusan itu pasti tidak akan terjadi. Tapi kemudian kalau misalkan saudara AL menganggap tindakannya wujud dari kesalahan yang dia sadari, maka itu harusnya dia lakukan. Sementara itu, konsultan hukum Novi, Ricky Sitohang, menyayangkan sikap Alvin Lim yang menyerang Novi secara personal. Baik unggahan video Novi saat berada di klub malam maupun dugaan merendahkan profesi pramugari yang merupakan riwayat pekerjaan Novi. Atas alasan itulah, Ricky mendukung langkah hukum yang ditempuh Novi. Menurutnya, tudingan Alvin Lim memenuhi unsur pidana dan layak dihukum atas pernyataannya yang tidak pantas dikemukakan sebagai seorang lawyer. Ricky juga mengingatkan agar Alvin Lim mengedepankan etika jika mengaku sebagai seorang lawyer profesional dan syarat pengalaman. Dan berikut kegeraman Ricky Sitohang atas sikap Alvin Lim yang menyerang Novi secara membabi buta hingga urusan personal sampai ikut dibawa-bawa. Novi pasti keberatan. Di dalam undang-undang juga disebutkan bahwa foto, video, apalagi yang bersifat private, pribadi ya, dipublikasikan melalui media oleh seseorang tanpa seizin yang bersangkutan itu kena pidana. Itu nggak boleh. Dia publikasikan tanpa pengetahuannya tujuannya untuk menjatuhkan harkat, martabat, dan harga diri seseorang. Kena dia. Nggak bisa, itu kena dalam undang-undang ITE. Wajar kalau seandainya Novi berkeberatan, kayak dia melaporkan, wajar. Itu lumrah dan manusiawi. Kita kembalikan kepada kita. Kalau kita diperlakukan sama, kita berterima atau enggak. Nah, itu aja. Jadi jangan kita melempar kotoran ke orang lain, kena muka sendiri gitu loh. Ya sangat-sangat tidak manusiawi lah ya. Kan ini kehidupan pribadi seseorang. Ngapain harus dipublikasikan? Apa urusannya, apa hubungannya? Saudara bukan, family kagak. Tujuannya untuk apa? Kalau seandainya dipublikasikan pada orang lain, adakah keuntungan dia petik dari peristiwa itu? Kan tidak ada. Yang ada cuma menjatuhkan harkat martabat orang lain. Dan di dalam undang-undang dia kena pidana di situ. Kok seorang pengacara katanya sudah lihai, ya sudah katanya sudah hebat, tapi kok bahasa hukumnya kok dangkal. Kok nggak bisa mencermati bahwa ini layak dilakukan, layak disampaikan atau tidak? Kok seenak perut aja gitu loh. Nggak usah jauh juga, saya udah bilang. Saya dibilang saya menyatakan itu aja, dibilang saya nggak ngerti bahasa Indonesia kok. Nah kalau saya anggap seperti kayak gitu, saya melayani orang yang nggak tahu hukum, ya ngapain, capek saya. Saya nggak mau seperti yang lain terpancing gitu loh. Kalau saya mau terpancing terlalu banyak ya. Jenderal sampah nggak ngerti hukum, jenderal nyebut nama loh, langsung Ricky Sitohang loh. Emang lo siapa gitu loh, kok enak-enak jidatmu aja kok ngomong tuh. Kan ini kan masalah pribadi antara mantan pramugari dengan Alvin Lim. Jadi nggak perlu juga seluruh pramugari bersatu untuk membela atau tersinggung akibat pernyataan itu, kan sifatnya pribadi gitu. Karena biar bagaimanapun profesi kan. Sekarang kalau Novi menyerang pribadi pengacara, apakah seluruh pengacara Indonesia akan konferensi pers kemudian melawan Novi? Jadi menurut saya jangan terlalu terpancing, hal-hal yang kecil jangan terlalu dibesar-besarkan, walaupun hal yang besar itu tidak juga harus kita mudah atau kecilkan. Tapi orang besar yang menganggap masalah besar itu kecil, orang kecil yang menganggap masalah kecil itu besar. Kalau menurut saya memang betul Novi bekas pramugari, ya kan? Ya mungkin hanya mengkritisi aja gitu. Artinya memang semua orang tidak berhak untuk miskin, tapi semua orang juga punya hak untuk menjadi kaya gitu. Kalau saya lihat, saya nggak tahu apa yang membuat tersinggung para pramugari Indonesia. Apakah dikatakan menjadi suatu pertanyaan bagaimana masalah gaji pramugari gitu. Ya menurut saya kalau Alvin mengkritisi seorang pramugari memiliki harta yang
mantan pramugari yang luar biasa untuk melakukan kegiatan sosial, ya sah-sah saja gitu. Dan tidak usah perlu pramugari merasa gajinya kecil gitu. Seandainya pun gajinya kecil, ini anggapan kritik juga buat maskapai supaya pramugari digaji besar kan kira-kira begitu. Tolonglah dimaafkan dan ini jangan jadi proses hukum yang panjang dan karena Alvin itu bertujuan membela Agus agar Agus mendapatkan haknya dan Agus tidak diambil uangnya, dipermalukan. Berbeda dengan Ricky Sitohang, pengacara Rasman Arif Nasution menilai apa yang dilakukan Alvin Lim terhadap Novi menurutnya bukan pelanggaran pidana. Video Novi bersama seorang pria di klub malam bukan privasi, mengingat video itu sudah tersebar di media sosial. Dan pernyataan pemilik klub malam yang tidak mempermasalahkan video bersama Novi viral, bagi Rasman merupakan bukti jika apa yang dilakukan Alvin Lim masih pada koridor wajar. Meski begitu, Rasman mengingatkan Alvin Lim dan Novi untuk fokus pada pengobatan Agus, ketimbang terus berkonflik berlarut-larut tanpa ada titik ujungnya. Lantas, benarkah Rasman siap membela Alvin Lim untuk menghadapi Novi? Saya kira video yang disebarkan ya oleh Pak Alvin Lim itu menurut saya itu nggak ada pelanggaran undang-undang IT di situ. Karena itu sebenarnya bukan video privacy dan itu sudah banyak juga orang tahu kok. Dan apalagi ada pernyataan dari pemilik klub itu di Surabaya yang mengatakan bahwa kalau saya tidak salah ya Novi sering. Nah, jadi Novi memang jawab, saya kan juga manusia, saya punya kehidupan pribadi, saya punya privasi sendiri. Iya, betul itu, kita nggak tolak itu. Mungkin Pak Alvin Lim itu melihat dari sisi yang lain, bahwa kamu ini kan punya yayasan, bantu orang ODGJ, bantu yayasan, ya rasa-rasanya kalau suka ke klub-klub itu kurang baik, bisa jadi. Nah, jadi ini bukan tuduhan sebenarnya, pertanyaan-pertanyaan. Dan video itu hanya memberikan peringatan agar kalau bisa ya janganlah Anda melakukan itu. Itu saja. Lah tiba-tiba dilaporin gitu kan. Ya sudah, kita lihat proses hukumnya. Nah, jadi kalau menurut saya persoalan Novi melalui video ini tidak usah diperpanjang. Fokus saja. Saya dari awal bilang, sudahlah. Novi kan berdasarkan keterangan dari Kementerian Sosial masih ada juga yang perlu diperbaiki administrasi dari yayasan dia kan. Agus juga. Ini kan judul utamanya kan bagaimana supaya berobat. Bagaimana supaya Agus diberikan donasi dan dibawa berobat. Melalui kesempatan ini ya saya minta kalian duduk dan berdamai. Tidak ada gunanya. Sumbu pendek mudah terbakar. Jadi karena itu walaupun saya orangnya keras, menurut saya di kasus ini tidak ada untungnya kalau kalian tidak mengakhiri masalah ini yang saya lihat tidak ada ujung dari perseteruan ini yang akan bermanfaat kepada kalian berdua. Karena yang diuntungkan orang-orang yang senang melihat kalian berbenturan, terus dia masuk di situ. Sehingga muncul masalah. Kita lihat nanti bahwa kasus ini akan seperti apa. Mungkin kalau diperlukan pendapat hukum dari saya, nanti saya akan berikan kepada Pak Alvin Lim. Tindakan yang dilakukan AL sudah offside ya. Offside itu dalam artian yang pertama, apa sih sebenarnya surat kuasa saudara AL ini? Surat kuasanya itu hanya tentang Undang-Undang ITE saja. Tapi kemudian jauh melebar sampai ke masa lalu Tenopi, itu yang pertama ya. Terus kemudian terhadap profesi pramugari yang seharusnya saudara AL ini tidak perlu masuk ke sana, dia masukkan gitu. Bahkan bukan hanya pramugari ya, bahkan oknum-oknum jenderal yang dia tidak menggunakan kata oknum, yang kemudian dia sebutkan jenderal bermulut sampah, itu juga kemudian bagian-bagian yang sangat mengganggu publik gitu di dalam video itu. Sudah naik laporan pada hal ini di kepolisian, ya saya akan menggunakan hak saya untuk mengklarifikasi sesuai pada tempatnya gitu kan. Khawatir kalau memang
kita perang argumen di media, kemudian kan malah jadi meluas melebar kemana-mana gitu kan. Maka dari itu sebetulnya ya saat ini gitu kan kita menunggu aja apa gitu kan substansi dari materi laporan mereka gitu kan. Jadi kalau memang sudah naik ya kita sudah siap juga gitu, karena kita juga nggak akan lari kemana-mana gitu, karena sedari awal pressconnya Teteh di tanggal 28 Oktober itu udah kita jelaskan sedetail-detailnya, kronologi per timeline, per jam, per hari, dan di situ juga kita kan lampirkan petunjuk-petunjuknya berupa apa yang kita sampaikan, ada petunjuknya, ada chatnya, ada videonya, ada fotonya gitu kan. Jadi ya kita nggak akan lari dari itu, dan apapun laporannya terkait polemik donasi, ya kita akan tetap di situ menjelaskannya gitu kan. Makanya tergantung nih substansi laporannya apa kembali ke pemerasan ataukah ke penipuan atau ke mana, ke penggelapan gitu kan. Ya kembali lagi kita akan jelaskan kronologi dari sisi kita. Ya dia boleh aja mensangkakan apapun itu kan, selama dia juga bisa membuktikan gitu kan. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Saksikan terus Cumi Camp In Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.